Tuhan, selama kami menjadi murid Engkau ya Tuhan, kami terus berproses dan kami memohon Engkau sendiri yang menolong kami ya Tuhan, menjadi murid-murid yang juga mempunyai hati dan telinga seorang murid. Tuhan, sore hari ini kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan juga. Hari ini dia akan mengkhotbahkan tentang kasih yang sejati. Dan hamba-Mu yang lemah ini juga masih terus berproses untuk melakukan kasih itu ya Tuhan. Tuhan, tolong kami semua juga supaya kami yang mendengarkan, kami juga boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Ya, senang bisa melayani pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini ya. Happy Valentine Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita spesial mengadakan persekutuan keluarga yang bertemakan Hari Valentine gitu ya. Nah, tema hari ini adalah the true love ya, the true love, cinta atau kasih yang sejati Bapak Ibu. Nah, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan, saya mau disclaimer dulu gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika saya menyiapkan khotbah ini, ketika saya mau menyampaikan khotbah ini, saya tahu bahwa saya pun juga masih terus belajar ya, belajar mempraktekkan kasih itu seperti apa. Nah, ketika saya mengkhotbahkan tentang kasih yang sejati itu bukan berarti saya sudah ahli gitu ya, atau saya yang mengkhotbahkan ini lebih ahli mungkin daripada Bapak Ibu gitu ya. Saya tahu di sini ada Bapak Ibu yang sudah menikah, mungkin sudah lebih lama daripada saya gitu ya. Sudah hampir 50 tahun misalnya kayak Pak Gun dan Bu Gun gitu. Dan tentunya mereka lebih ahli mempraktekkan itu ya. Nah, saya terus belajar untuk menghidupi kasih yang sejati itu. Saya masih banyak kekurangan juga. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu kita juga merasakan hal yang sama bukan ya? Kita merasa bahwa ketika kita mempraktekkan kasih yang sejati itu, kita masih terus berproses, kita masih terus belajar. Tapi justru karena itulah Bapak Ibu, kita perlu belajar hari ini bersama-sama dari firman Tuhan. Karena kasih sejati itu bukanlah sesuatu yang berasal dari diri kita, tetapi dari Allah. Hari ini kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kita juga diajak untuk terus bertumbuh di dalamnya. Nah, firman Tuhan hari ini saya ambil dari Yohanes 3 ayat 16 ya. Bisa minta tolong ininya. Oke. Firman Tuhan saya ambil dari Yohanes 3 ayat 16, ayat yang begitu terkenal gitu ya. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Yohanes 3 ayat 16, beginilah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu, saya mau meminta Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu terlebih dahulu ya. Nah Bapak Ibu silakan masuk sebentar ya. Nah, silakan masuk ke Bapak Ibu buka di HP masing-masing, masuk ke browser, masuk ke slido.com ya, slido.com ya, yang silakan Bapak Ibu masuk ke slido.com. Setelah masuk slido.com, nanti Bapak Ibu diminta untuk memasukkan kode. Nah, Bapak Ibu silakan masukkan nomor kode ini ya, 1489409 ya, atau mau scan QRIS-nya juga boleh. Ya, slido.com, buka dari HP masing-masing. Kemudian ketika diminta memasukkan kode, Bapak Ibu silakan masukkan kode ini 1489409. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan menjawab pertanyaan ini ya. Pertanyaannya adalah begini Bapak Ibu. Jika cinta itu bisa dijelaskan dalam satu kata apa yang paling tepat? Nah, itu ada yang sudah masuk ya. Ada yang ngomong katanya itu adalah tulus gitu ya. Atau apalagi terserah Bapak Ibu ya.
Mungkin bagi Bapak Ibu cinta itu menggairahkan gitu ya. Atau mungkin cinta itu sulit. Cinta itu menyedihkan, menyusahkan misalnya gitu ya. Oh, itu salah itu ada. Masukin sudah bisa kira-kira. Nah, cinta itu kasih, cinta itu tulus, cinta itu setia, ya. Bukan ininya lagi ya, bukan angkanya ya, tapi jika cinta bisa dijelaskan dalam satu kata, kata apa yang paling tepat untuk menggambarkan itu, ya? Silakan Bapak Ibu, saya tunggu. Kasih, melayani, indah, melengkapi. Oh, cinta itu buta gitu ya. Cinta itu menerima. Cinta itu ikhlas. Cinta itu rumit. Oh, cinta itu misteri, ya. Cinta itu melengkapi, cinta itu komitmen, cinta itu pengampunan, cinta itu kesetiaan, cinta itu indah. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu lihat ini ya, jawaban-jawaban ini gitu ya. Jawaban kita semua itu menarik, bukan? Ada yang bilang cinta itu tulus gitu ya. Ada yang cinta itu rumit. Ada yang cinta itu misterius gitu ya. Ada cinta melengkapi gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat hasil ini, ternyata definisi kita tentang cinta itu beragam sekali, bukan? Ya. Definisi kita tentang cinta itu beragam sekali. Kenapa definisi cinta itu bisa demikian beragam, Bapak Ibu? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Kenapa definisi kita tentang cinta itu bisa demikian beragamnya? Nah, Bapak Ibu, definisi kita tentang cinta itu bisa beragam karena apa? Karena pengalaman kita tentang cinta juga berbeda-beda. Ya, saya ulangi Bapak Ibu. Definisi kita tentang cinta itu bisa beragam karena pengalaman kita tentang cinta itu juga berbeda-beda, Bapak. Beragam. Mungkin ada yang pernah mengalami kasih atau cinta itu begitu indah, penuh kasih sayang gitu ya. Tetapi mungkin ada sebagian dari kita yang mengalami cinta itu sesuatu yang menyakitkan dan penuh luka. Ya. Nah, akan tetapi sekarang pertanyaannya adalah apa sebenarnya cinta atau kasih yang sejati itu sesuai tema kita gitu ya. Apakah cinta sejati itu tergantung pada perasaan kita atau ada standar yang lebih tinggi yang harus kita ikuti? Nah, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang kasih yang sejati itu, bukan menurut pendapat kita, bukan menurut perasaan atau budaya kita, tetapi menurut firman Tuhan, Bapak Ibu, ya. Nah, silakan balikin ke slide-nya. Oke. Nah, Bapak Ibu, Valentine identik dengan cinta atau kasih sayang, ya. Valentine itu identik dengan cinta atau kasih sayang. Nah, tapi kita mau lihat bagaimana dunia itu saat ini merayakan Valentine. Nah, Bapak Ibu tahu, saya coba iseng-iseng cari di internet gitu ya. Bagaimana sih orang merayakan Valentine? Nah, Bapak Ibu, ternyata ada hal yang menarik, ya. Nah, misalnya Bapak Ibu, Valentine itu ternyata banyak sekali promonya gitu ya. Oh, ada paket couple gitu, makanan-makanan gitu, promo makanan gitu ya. Nah, terus Valentine juga ada promo apa lagi? Ada promo dinner atau makan malam romantis gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ada juga yang merayakan Valentine dengan cara ikut party, Bapak Ibu, ya. Oh, gitu, ikut pesta gitu. Dari pesta yang biasa-biasa sampai yang dugem gitu ya. Dari yang kelasnya dugem di klub-klub mewah yang mahal sampai dengan kelasnya dangdut, Bapak Ibu, ya. Jadi seperti itu. Dunia merayakan Valentine seperti itu. Nah, celakanya Bapak Ibu, ada juga tadi ya paket romantis itu, paket makan malam romantis yang disediakan oleh hotel gitu. Ternyata setelah saya lihat di internet, ternyata ada juga hotel-hotel yang menyediakan promo dinner romantis itu
sekaligus dengan paket menginap. Ya, paket menginap di hotel tersebut. Nah, Bapak Ibu tahu, ternyata paket menginap ini siapa saja boleh ambil, boleh beli paket tersebut, walaupun statusnya mungkin bukan suami istri. Ya, saya kaget waktu lihat itu. Nah, beberapa waktu yang lalu juga saya lihat gitu ya, ada yang promo gitu, pesta party gitu, tapi khusus untuk kaum gay gitu. Nah, gila bukan gitu ya? Nah, Bapak Ibu, ini semua menunjukkan apa, Bapak Ibu? Ini semua menunjukkan bahwa dunia itu memanipulasi konsep kasih menjadi sesuatu yang berdasarkan nafsu, gengsi, dan kesenangan sesaat. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Semua itu promo tadi, promo makanan, promo dinner, promo party gitu ya, promo menginap. Semua itu menunjukkan satu hal, bahwa dunia itu memanipulasi konsep kasih itu menjadi sesuatu yang hanya berdasarkan nafsu, gengsi, dan kesenangan sesaat, Bapak Ibu. Banyak orang yang merayakan Valentine dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Banyak orang menjadikan Valentine itu sebagai hari untuk memenuhi hawa nafsu. Mereka yang belum menikah, tadi saya katakan, menggunakan hari Valentine itu sebagai alasan untuk melakukan hubungan di luar nikah misalnya. Ya, bertentangan dengan firman Tuhan. Ada juga yang menjadikan Valentine itu pamer, ya. Mereka pamerin di media sosial, oh aku dapat hadiah ini, bukannya salah gitu ya Bapak Ibu. Tapi ada orang-orang yang menjadikan Valentine itu sebagai ajang untuk pamer. Oh aku dapat mobil misalnya di Valentine gitu ya. Aku dapat ini sesuatu yang mahal misalnya gitu. Nah, mereka menyamakan kasih atau cinta itu dengan perasaan romantis, ya, atau sekedar emosi sesaat tanpa komitmen. Sebagian lagi merayakan dengan gaya yang hedon gitu ya, pesta, minuman keras, hiburan yang tidak sehat. Nah Bapak Ibu, ini semua menunjukkan bahwa cara dunia memahami kasih atau cinta itu keliru, Bapak Ibu. Cara dunia memahami kasih atau cinta itu keliru. Nah Bapak Ibu, dulu mungkin Valentine dirayakan dengan lebih sederhana gitu ya. Nah, akan tapi sekarang semakin banyak orang yang heboh Bapak Ibu ketika merayakan hari Valentine gitu. Dan mereka merayakan tadi seperti yang saya katakan, cara-caranya keliru. Nah Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu bertanya, kenapa ya sekarang ini orang tuh kalau merayakan Valentine tuh heboh sekali gitu ya. Dan gitu heboh gitu. Nah, ada beberapa alasan kenapa banyak orang tuh sekarang heboh sekali merayakan Valentine. Nah, salah satunya adalah ini Bapak Ibu. Salah satu alasan kenapa orang sekarang ini heboh merayakan Valentine itu adalah karena kasih banyak orang itu menjadi dingin. Ya, kasih banyak orang itu menjadi dingin. Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 12 berkata begini. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang itu menjadi dingin. Kalau kita melihat kepada firman Tuhan ini, maka kita bisa tahu alasannya kenapa orang itu heboh merayakan Valentine. Dunia ini sekarang ini semakin rusak, semakin bobrok dan bejat, sehingga kasih kebanyakan orang itu menjadi dingin. Semakin banyak dosa di dunia ini membuat semakin banyak orang kehilangan kasih juga, Bapak Ibu. Alasan yang lain kenapa banyak orang yang heboh merayakan Valentine adalah karena ini, Bapak Ibu. Itu karena our greatest need is love, ya. Our greatest need is love. Kebutuhan yang paling besar dari kita itu adalah kasih, ya. Bisa dibilang kita menikmati kasih. Kita senang bisa mengasihi orang, kita senang bisa dikasihi. Nah, itu karena apa? Karena di dalam firman Tuhan yang lain berkata bahwa 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, Allah itu adalah kasih. God is love, Bapak Ibu. Dan karena Allah adalah kasih, ketika Dia menciptakan kita semua, Dia menaruh kasih itu di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Itu sebabnya kita itu selalu rindu, haus akan kasih, Bapak Ibu. Karena our greatest need is love, Bapak Ibu. Namun sayangnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita semua terpisah dari Tuhan, sang sumber kasih itu.
Kebutuhan utama kita adalah kasih, dan hari Valentine itu menjadi semacam jawaban bagi kebutuhan utama kita, yaitu kasih. Nah, Bapak Ibu, itu sebabnya ya, kenapa banyak orang merayakan Valentine. Yang pertama, karena kasih orang itu menjadi dingin. Yang kedua, kita merayakan Valentine karena kebutuhan utama kita adalah kasih, Bapak Ibu. Mereka, orang di dunia ini saat ini membutuhkan kasih, dan mereka mencarinya di tempat yang salah, dengan cara yang salah. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau memang ya, cinta atau kasih yang sejati itu adalah pasangan kita, mengapa masih banyak orang di dunia ini yang tetap merasa kesepian, Bapak Ibu? Sekalipun mereka memiliki pasangan. Jika cinta atau kasih yang sejati itu adalah hal-hal materi, kenapa masih banyak sekali orang yang tidak puas dengan apa yang mereka terima atau yang mereka miliki? Jika cinta itu adalah kesenangan, mengapa setelah hari Valentine ya, banyak orang tetap merasa kosong, Bapak Ibu? Hidupnya kosong. Dunia saat ini sedang mencari kasih, tetapi sesungguhnya yang mereka cari itu bukanlah kasih yang sejati ya. Nah, Bapak Ibu, kalau demikian adanya ya, kita lihat sudah, cara dunia merayakan Valentine itu salah, keliru. Cara mereka memandang Valentine itu salah, Bapak Ibu. Nah, sekarang yang benarnya apa? Ya, yang benarnya apa? Seharusnya bagaimana kita memandang itu? Kasih yang sejati itu seperti apa, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua untuk memperhatikan kata kasih itu sendiri, ya. Kata kasih itu sendiri, ya. Nah, Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu kalau pertama kali kata kasih itu muncul di akhir kitab, itu kapan, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu nanti saya kasih coklat. Saya udah siapin hadiahnya, Bapak. Bapak Ibu tahu kata kasih itu pertama kali muncul di dalam Alkitab itu kapan? Ada yang mau jawab? Nah, Bapak Ibu tahukah Bapak Ibu, kalau kata kasih itu pertama kali muncul itu di Kejadian 22 ayat 2. Ya. Kejadian 22 ayat 2. Ambillah Ishak, anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu. Bapak Ibu, betapa mengejutkannya bahwa pertama kali kata kasih itu muncul dalam Alkitab. Itu muncul dalam kisah tentang hati seorang bapa terhadap anaknya sendiri yang harus ia korbankan, Bapak Ibu. Ya. Kata kasih itu pertama kali muncul di dalam Alkitab, bercerita bukan tentang perasaan romantis, bukan perasaan cinta kasih seorang suami istri atau pasangan gitu, bukan, Bapak Ibu. Kata kasih itu pertama kali muncul ketika seorang ayah harus mengorbankan, ya, diminta untuk mengorbankan anaknya yang dia kasihi, Bapak Ibu. Ketika Allah pertama kali menyebut kata kasih itu bukan konteks hubungan romantis, bukan hubungan persahabatan, tetapi dalam kisah pengorbanan, Bapak Ibu. Abraham diminta untuk mengorbankan Ishak, anaknya yang dikasih itu. Namun di akhir cerita, ya, Allah menyediakan domba pengganti Ishak, ya, domba pengganti bagi Ishak. Nah, Bapak Ibu, kisah ini kisah tentang Abraham yang diminta untuk mengorbankan anaknya. Ratusan tahun kemudian, berabad-abad kemudian, Allah Bapa benar-benar menyerahkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus itu. Namun sekali ini Bapak Ibu, tidak ada domba pengganti. Yesus sendiri yang menjadi korban yang sempurna untuk menebus dosa manusia. Berabad-abad kemudian, Injil memberi kita kisah yang baru, tetapi tentang hal yang sama, yaitu tentang kasih Bapa surgawi dan kesediaan anaknya yang sempurna itu untuk patuh memikul salib
menuju tempat penghakiman. Bapak Ibu, sekali ini tidak ada domba pengganti, ya. Tidak ada domba pengganti. Anaknya yang tunggal itu, dialah domba pengganti kita. Dia menggantikan kita semua, mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa dan pelanggaran kita. Karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, kasih atau cinta itu seringkali disalahpahami, ya, sebagai perasaan emosional. Tapi Bapak Ibu, kasih yang sejati, ya. Ini dari tadi Ci Yuli sama Ci Vivi nanya gitu ya, apa sih definisi kasih yang sejati? Kasih yang sejati itu adalah seperti kasih Allah. Kasih yang sejati itu adalah kasih yang rela berkorban. Kasih yang sejati itu adalah kasih yang memberi diri, bukan hanya menerima. Kasih yang sejati itu, kalau bisa disederhanakan menjadi satu kalimat, adalah kasih yang walaupun, Bapak Ibu, dan bukan kasih yang karena. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Kasih yang sejati itu adalah seperti kasih Allah. Kasih yang sejati itu adalah kasih yang rela berkorban. Kasih yang sejati itu adalah kasih yang bukan hanya menerima, tetapi memberi dirinya. Kasih yang sejati itu adalah kasih yang walaupun, Bapak Ibu, dan bukan kasih yang karena, Bapak Ibu. Firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 8 berkata, namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati bagi kita. Bukan karena kita layak, ya Bapak Ibu, sehingga Tuhan mati di atas kayu salib. Tetapi walaupun kita masih berdosa, walaupun kita masih berdosa, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, Allah begitu mengasihi dunia dan memberikan anaknya yang tunggal, walaupun kita semua adalah orang-orang berdosa yang tidak layak. Karena kasih-Nya yang sejati, Dia rela memberikan anaknya yang dikasihinya itu untuk mati di atas kayu salib, supaya kita diselamatkan dan menerima hidup yang kekal. Itulah kasih yang sejati itu. Jangan sampai kita mencari pemenuhan kebutuhan kasih kita. Our greatest need itu tadi adalah kasih. Jangan sampai kita mencari pemenuhan kebutuhan kasih kita pada hal-hal yang salah. Tapi carilah kasih yang sejati itu di dalam Tuhan. Sumber kasih yang sejati. Kasih sejati bukan ditemukan dalam kesenangan duniawi. Kasih sejati bukan ditemukan dalam hubungan yang tidak sehat atau pencapaian materi. Tapi kasih yang sejati hanya bisa ditemukan, didapatkan dalam Allah yang memberi kasih tanpa syarat. Bapak Ibu, kasih yang sejati hanya bisa kita temukan atau dapatkan dalam hubungan yang dekat dengan Allah, sumber kasih tersebut. Nah, Bapak Ibu, saya ini kali kedua khotbah di persekutuan Pak Sutri gitu ya, persekutuan Pak Sutri yang kemudian diubah jadi persekutuan keluarga. Nah, Bapak Ibu ingat nggak waktu pertama kali saya khotbah di Pak Sutri yang pertama gitu ya. Nah, saya waktu itu menyampaikan mengenai lingkaran setan kasih dan hormat. Ya, ada yang ingat? Saya ingat Pak Gun yang nanya waktu itu ya. Ya, waktu itu saya ngomong tentang lingkaran setan kasih dan hormat. Nah, Bapak Ibu, lingkaran setan kasih dan hormat ini adalah contoh kasih yang karena, Bapak Ibu ya. Kasih yang karena. Karena kamu mengasihi saya, maka aku menghormati kamu. Karena kamu menghormati aku, maka aku mengasihi kamu. Jadi lingkaran setan itu adalah lingkaran kasih yang karena, Bapak Ibu ya. Jadi karena kamu mengasihi aku menghormati kamu. Karena kamu menghormati aku mengasihi kamu.
Nah, sebagai orang tua dengan anak gitu ya. Karena kamu sebagai orang tuaku mengasihi aku, mendidik aku dengan benar, aku taat. Gitu ya. Nah, atau karena kamu sebagai anakku, kamu ini anak yang kuai gitu ya, anak yang baik gitu ya, anak yang taat selalu. Nah, maka kita sebagai orang tua, kita mengasihi dan mendidik dia dengan benar. Itu kasih yang karena, Bapak Ibu ya, kasih yang karena. Akan tetapi Allah menunjukkan kepada kita kasih yang walaupun, Bapak Ibu ya, walaupun. Nah, kasih yang walaupun itu adalah walaupun kamu tidak mengasihi aku sebagai istri, aku tetap menghormati kamu. Walaupun kamu tidak menghormati aku tetap mengasihi kamu. Walaupun kamu sebagai orang tua tidak mengasihi aku dan mendidik aku dengan benar, aku tetap menaati kamu. Walaupun kamu sebagai orang anakku tidak taat sama aku tetap mengasihi dan mendidik kamu dengan benar. Itulah kasih yang sejati, Bapak Ibu. Kasih yang walaupun, bukan kasih yang sejati. Seperti itulah kasih yang sejati itu. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir, tadi saya sudah sampaikan kalau kasih yang sejati itu adalah kasih yang rela berkorban. Kasih yang sejati itu adalah kasih yang rela memberi diri. Kasih yang walaupun dan bukan karena. Kasih yang sejati itu seperti kasih Allah gitu yang menyelamatkan kita, yang mati di atas kayu salib, memberi tanpa pamrih, menyelamatkan tidak bersyarat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mempraktekkan kasih yang sejati itu ya? Bagaimana cara kita mempraktekkan kasih yang sejati, Bapak Ibu? Nah, yang pertama, Bapak Ibu, kita bisa mempraktekkan kasih yang mengampuni walau terluka. Ya, saya ulangi. Bagaimana cara kita mempraktekkan kasih yang sejati itu dalam hubungan kita dalam keluarga ya? Yang pertama, kita bisa mempraktekkan kasih yang mengampuni walaupun terluka. Suami istri belajar untuk tidak menyimpan kesalahan pasangan, tetapi mengampuni dengan tulus walaupun hatinya terluka. Jangan mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Dalam hubungan ortu dan anak, jika anak melakukan kesalahan, jangan hanya memarahi, tapi juga memberikan pengertian dan kasih sayang. Anak juga harus belajar meminta maaf kepada orang tua. Antar saudara, jangan biarkan perselisihan kecil menjadi kepahitan. Selesaikan masalah dengan saling mengampuni dan memahami. Bapak Ibu, itu yang pertama. Kita bisa mempraktekkan kasih yang sejati itu dengan cara mempraktekkan kasih yang mengampuni walau terluka. Yang kedua, Bapak Ibu, kita bisa mempraktekkan kasih yang memberi, kasih yang sejati itu dengan cara mempraktekkan kasih yang memberi walaupun tidak mendapat balasan. Ya, saya ulangi. Yang kedua, kasih yang memberi walau tidak mendapat balasan. Ya, suami istri saling melayani dengan tulus. Ya. Saya berusaha juga Bapak Ibu, ketika di rumah gitu ya, saya berusaha membantu pekerjaan rumah. Bagian saya adalah WC Bapak Ibu ya, bersihin WC gitu ya. Nah, juga kadang-kadang saya juga bantu nyapu gitu ya, ngepel gitu. Saya juga bantu cuci piring Bapak Ibu ya. Praktekkan kasih yang memberi walaupun tidak mendapat balasan. Lakukan itu walaupun mungkin tidak dapat pujian dari pasangan kita Bapak Ibu ya. Nah, lakukan itu. Orang tua berikan perhatian, waktu, kasih sayang kepada anak tanpa menuntut balasan. Ya, tanpa menuntut balasan. Mungkin ngomong sama anak kita, kamu aku didik dengan baik, aku pelihara. Nanti kalau mama sudah tua atau papa sudah tua, kamu balas ya, gitu ya. Kamu nanti pelihara apa? Enggak, Bapak Ibu ya. Kasih yang sejati itu kasih yang memberi walau tidak mendapat balasan. Nah, orang tua bisa memberikan perhatian gitu ya. Antar saudara bisa saling berbagi, saling membantu gitu. Saya melihat misalnya hubungan Cili sama Civivi gitu ya. Nah,
saling membantu. Ketika masa-masa sulit, itu bisa saling menolong Bapak Ibu. Dan itu sangat menolong sekali Bapak Ibu. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana cara kita mempraktekkan kasih yang sejati? Kasih yang setia walaupun ada tantangan Bapak Ibu. Suami istri jangan menyerah, ya. Jangan menyerah. Pada saat pernikahan kita ada masalah, suami istri jangan menyerah Bapak Ibu. Tetap setia dalam suka dan duka. Orang tua harus tetap sabar membimbing anaknya walaupun mereka sulit diatur. Anak juga harus tetap menghormati orang tua walaupun mereka mungkin tidak layak kita hormati, keras, kurang memahami kita. Tapi kita tetap harus menghormati orang tua kita. Antar saudara, jangan mudah putus hubungan hanya karena perbedaan pendapat, ya. Tetap dukung satu sama lain dalam keadaan apapun. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana cara kita mempraktekkan kasih yang sejati itu? Yaitu dengan cara mempraktekkan kasih yang menyelamatkan dan menuntun keluarga kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang saat ini single fighter gitu ya. Single fighter maksudnya apa? Loh, aku sendirian yang jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan gitu ya. Nah, saya melihat banyak sekali bapak-bapak yang belum percaya Tuhan, belum pergi ke gereja gitu ya. Suami istri doakan. Istri bisa mendoakan suaminya, dorong pasangan kita untuk bertumbuh dalam iman, dorong pasangan kita untuk beribadah bersama-sama. Bapak Ibu, orang tua juga bisa mengajarkan anak tentang Tuhan, bukan hanya di gereja, tapi dalam keseharian. Jadi teladan dalam iman, dalam doa untuk anak-anak. Kita orang tua punya hak istimewa untuk mendoakan anak-anak kita Bapak Ibu. Orang tua bisa melakukan itu. Antar saudara juga bisa saling mengingatkan dalam iman, ya. Kita ingatkan saudara kita, dorong dia untuk dekat dengan Tuhan. Jadi teladan, ya, untuk mencari Tuhan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini 4 hal yang bisa kita lakukan untuk mempraktekkan kasih yang sejati. Kita harus bertanya pada diri kita, apakah kita atau saya gitu ya, mengasihi keluarga saya? Apakah saya sudah berperan dalam membawa keluarga saya kepada Tuhan dan membawa mereka lebih dekat lagi kepada Tuhan? Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita semua, ya, menolong kita semua memiliki pengertian yang benar. Kasih yang sejati itu adalah kasih yang seperti kasih Allah, yang rela berkorban, rela memberi diri. Kasih yang walaupun dan bukan kasih yang karena. Bagaimana kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan tadi, ya? Mempraktekkan kasih yang sejati itu tadi dengan 4 cara itu. Nah, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar malam hari ini ya Tuhan. Betapa mengagumkannya bahwa kata kasih yang pertama kali itu bukan bicara tentang perasaan romantis, bukan tentang persahabatan, tetapi kasih yang pertama itu adalah kasih yang berkorban. Dan itu Engkau sudah buktikan di atas kayu salib ketika Engkau rela mengorbankan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap kami yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami Tuhan yang sudah percaya kepada Engkau, tolong kami supaya kami juga bisa mempraktekkan kasih yang sejati itu, kasih yang rela berkorban, kasih yang memberi diri itu. Dan biarlah kami semua ya Tuhan bisa mempraktekannya dalam hidup keluarga kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah selesai diberitakan, tapi biarlah Roh Kudus
memateraikan kebenaran firman Tuhan itu dalam hati kami dan menolong kami semua untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.